sekarang adik siapkan dulu apa yang akan mau dibawa ke taman atau persiapan yang lainnya. Isi Bu. Di suatu rumah sakit di Kabupaten Badung, terdapat 2 pasien dengan gangguan jiwa. Salah satu pasien wanita yang sedang mengganggu seorang pasien laki-laki yang sedang duduk merenung. Kemudian, datanglah 2 orang perawat yang akan menghampiri kedua pasien tersebut dan dibawa ke ruangan. Kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti butuh duduhan sirah uyang-uyangan sing ngedang mayar bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan asa melambung yang menekang ia ngorahang ulian ama beregang. Terima kasih, nanti akan saya baca, akan saya periksa datanya. Nah 5-10 menit lagi kan dokter akan visite ke ruangan. Nanti kita berencana menanyakan ke dokter apakah pasien sudah dibolehkan dirawat jalan atau bagaimana. Untuk sementara itu ada bisa melakukan kunjungan ke ruangan yang lain nanti. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Permisi. Selamat pagi dokter. Pagi Sus. Ya, kapan dulu? Baik dok, untuk hasil pemeriksaan sudah saya setorkan tadi. Dok, saya ingin bertanya karena kondisi pasien memang sudah cukup membaik. Apakah pasien ini akan dilakukan rawat jalan atau bagaimana dok? Baik, menurut hasil pemeriksaan hari ini pasien sudah lebih baik dari sebelumnya dan untuk perawatan sudah bisa dilakukan di rumah dengan keluarga dan jika pasien kambuh dan semakin menjadi bisa langsung pihak keluarga untuk menghubungi pihak rumah sakit. Untuk kontrolnya ke
Selamat pagi Ibu dan Bapak semua. Perkenalkan, saya perawat Ayu dan senior saya perawat Sri. Tujuan kami mengumpulkan Bapak Ibu adalah akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada keluarga yang terkait pada pasien yang akan dilakukan rawat jalan. Bu, mau nanya, untuk kontrolnya sama pulangnya kapan ya? Untuk melakukan kontrol selama 1 minggu sekali. Untuk keluarga pasien atas nama Bapak Agung, Ibu Winda, Ibu Rani, dan Mita. Untuk rawat jalannya, pasien sudah diinfokan boleh pulang besok dan akan melakukan kontrol selama 1 minggu sekali. Besok, sebelum pasien pulang, perawat dan dokter akan melakukan kunjungan kembali. Penyuluhan waktunya kurang lebih saya ambil 10-20 menit. Selanjutnya, senior saya yang akan melakukan penyuluhannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan terkait kan besok pasien akan dibawa pulang. Nah, nanti tujuannya saya melakukan penyuluhan ini besok agar pasien sampai di rumah, kemudian seandainya pasien tersebut mengalami kambuh kembali itu dari pihak keluarga tidak panik, kemudian dan dapat menanganinya begitu. Nah, sebelum saya paparkan materi, apakah Ibu Bapak di sini sudah tahu apa saja peran keluarga dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa? Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk peran keluarga dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa. Tentunya pasien dengan gangguan jiwa memiliki hak hidup, hak privasi, perlindungan, baik dari kesehatan ataupun hukum. Nah, untuk perannya sendiri dari keluarga dapat melibatkan dalam aktivitas sehari-hari. Maksudnya di sini dari pihak keluarga dapat mengajak pasien melakukan aktivitas di rumah seperti mengajak pasien berolahraga ataupun bermain agar si pasien ini tidak jenuh nantinya di rumah. Begitu kemudian memperbaiki perilaku pasien ini, semisalnya memberikan pasien apresiasi atau usaha dalam penyembuhan. Misalnya pada saat kita di rumah, kita ajak pasien melakukan olahraga misalnya seperti itu, kemudian pasien dapat melakukan hal yang kita berikan sehingga pasien kita sebagai keluarga memberikan pujian kepada pasien. Nah, nanti pasien ini akan dapat memperbaiki diri atau perilaku itu dengan waktu kita ajarkan pasien misalnya olahraganya itu push up, kemudian pasien salah, kita beritahu pasien hingga pasien benar melakukan. Begitu kemudian menghindari konflik. Menghindari konflik ini sangat penting. Mengapa? Karena nanti ketika pasien di rumah itu perawatannya pasti berbeda dengan di rumah sakit. Misalnya pasien ini ngamuk karena tak mau dikasih obat ketika sampai di rumah. Nah, kita sebagai keluarga atau orang terdekat tidak memarahi si pasien ini begitu. Karena kalau kita misalnya pasien ngamuk, kita menenangkan dengan cara emosi, pasti si pasien ini akan menjadi-jadi gitu. Caranya menghindari apapun yang dilakukan pasien, kita harus memberitahu dengan perlahan sehingga pasien dapat menuruti apa yang kita bicarakan, walaupun itu yang membutuhkan waktu. Kemudian membantu menumbuhkan rasa percaya diri seperti yang saya katakan tadi, mengapresiasi pasien dalam melakukan hal ataupun kegiatan di rumah,
serta peran keluarga ini yang terutama ini adalah pengawasan dalam pemberian obat, karena bisa saja kita di rumah itu lupa karena kebanyakan aktivitas sehingga kita lupa memberikan obat pasien begitu. Jadi di sini sangat penting ya untuk mendukung kesembuhan pasien, kita harus tepat dalam pemberian obat begitu. Kemudian bentuk dukungan dari keluarga yang harus diberikan itu, misalnya pasien harus diajak sering berkomunikasi. Kemudian kita harus melakukan pendekatan, terutama di keluarga, siapa yang mungkin pasien itu dia nyaman untuk diajak bercerita, misalnya ibu atau bapak yang mungkin dia nyaman ajak cerita, ajak selalu pasien komunikasi agar pasien tidak mengurung diri karena jenuh, pasien merasa tidak diperhatikan begitu. Kemudian bersikap empati atau memahami. Kita sebagai orang yang mungkin dipercayai pasien saat di rumah dalam bercerita, kita harus dapat memahami bagaimana perasaan si pasien. Kita ketika pasien bercerita, kita dapat memberikan solusi begitu. Kemudian membiarkan pasien meluapkan kesedihan pada saat pasien kita ajak bercerita. Pasien ini misalnya menangis saat bercerita, kemudian marah, kita harus bisa menenangkan, kita harus dapat mendengarkan. Jadi pasien ini kan percaya jadinya dia begitu. Kemudian memberikan bantuan dalam beberapa aktivitas, misalnya pasien tidak mau minum obat, kita bujuk pasien agar mau minum obat dengan cara yang mungkin pasien akan dapat mengikuti. Kemudian memberitahu cara melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Misalnya di rumah pasien ingin nyapu gitu, misalnya kita biarkan. Kemudian namun kita tetap pantau. Kemudian mengajak pasien berinteraksi di lingkungan. Pasien ajak melakukan kegiatan di rumah ataupun berolahraga seperti yang saya jelaskan tadi agar pasien tidak jenuh begitu. Nah, pada intinya saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini itu adalah agar dapat menangani ketika pasien itu mengamuk ataupun emosi di kambuh itu, kita harus bagaimana gitu. Kita tentunya kalau pasien ngamuk di rumah, tentunya kita harus sabar dalam artian tenangkan diri kita sendiri, kemudian baru kita dapat menenangkan pasien. Ketika kita tidak tenang, ujung-ujung kita langsung ke pasien itu merasa kita ini adalah akan menyerang dia gitu jadinya. Padahal sebenarnya kita memberitahu hal yang dia tidak boleh seperti itu begitu. Kemudian ketika pasien ini memang tidak dapat dikendalikan, dalam artian sudah beberapa orang yang menangani tidak dapat ditenangkan, dari pihak keluarga boleh menghubungi pihak rumah sakit di sini agar nanti dari pihak rumah sakit datang untuk menenangkan pasien begitu. Nanti kan akan dilakukan penyuluhan oleh dokter, sehingga nanti di sana diberitahu oleh dokter bagaimana kalau misalnya pasien itu memang benar-benar tidak terkendali begitu. Nah, sekian saja penyuluhan dari saya. Apakah ibu bapak di sini ada yang ingin bertanya supaya nanti tidak sampai di rumah tidak bertanya di sini sampai di rumah bingung gitu, harus bagaimana ini, anak saya tidak mau minum obat, anak saya menguji pintu begitu misalnya. Terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum saya tutup, apakah ibu dan bapak di sini ada yang ingin ditanyakan biar nanti sampai rumah tidak bingung ketika pasien itu kambuh begitu?
Ya, Ibu Ida. Saya izin bertanya, kan apabila misalnya pada saat minum obat, tadi saya tidak mau minum obat sampai muncul itu, bagaimana penanganannya? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Mita. Bagaimana ketika pasien tidak mau minum obat kemudian mengunci itu? Nah, jadi begini, pasti ada saja kendala ketika pasien diragukan rawat jalan di rumah, tentunya pada saat pemberian obat. Memang kebetulan pasien ini lagi tidak stabil dalam emosinya, sehingga pada saat kita memberikan obat, kemudian pasien menolak, pasien mengunci pintu. Ya, caranya itu adalah kita pasti memang kita tahu di rumah itu pasien lebih nyaman, lebih terbuka dengan siapa. Misalnya adik dari Ibu Mita ini lebih terbuka dengan bapaknya. Nah, jadi jangan ibu yang memberikan obat, jadi bapaknya saja yang memberikan, begitu. Kemudian kalau memang pasti bapaknya tidak mau memberikan obat itu, tentunya kita biarkan dulu sebentar, kemudian kita buka pintu dengan kunci, pasti punya di rumah kunci sedap. Kemudian buka, kemudian si bapaknya ini yang tadi dipercayai oleh si anak melakukan pendekatan dan tanya hal apa yang membuatnya seperti itu. Begitu pasien misalnya pasien tidak mau menjawab, kita mencari tahu apa keinginan pasien. Misalnya pasien suka mendengarkan musik, kita putar musik itu, kemudian ketika kita putar musik itu, ketika pasien merespon dan mau menyatakan sebenarnya apa yang ia inginkan, di situ kita bisa masuk perlahan mendengarkan cerita pasien, kemudian dari situlah kita bisa masuk memberitahu bahwa ayo kita minum obat si pasien ini, begitu. Nah, perlu juga di sini saya tambahkan, ketika nanti pasien di rumah, kita harus menghindari benda tajam ataupun benda yang kemungkinan bisa dilakukan pasien dalam melakukan percobaan bunuh diri. Semisalnya ini banyak sekali kasus yang sering dialami di masyarakat. Semisalnya di kamar pasien jauhkan hal seperti pisau, gunting, kemudian tali jika ada, kemudian bisa saja korden nanti dilakukan untuk melakukan percobaan bunuh diri, begitu. Jadi ibu bapak di sini harus benar-benar di bawah kontrol pasiennya, nanti biar dalam pengawasan, artinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, nanti ketika misalnya dalam beberapa hari atau minggu ke depan pasien memang seperti yang sudah dijelaskan tadi tidak terkendali, ibu bapak di sini boleh menelpon dari pihak rumah sakit, nanti kan dari sini akan mengunjungi rumah ibu, begitu. Ada yang ingin bertanya lagi, Ibu Indah? Saya mau nanya, gimana kalau obat anak saya habis, tapi anak saya tiba-tiba kumat, gimana cara menanganinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Indah. Gimana kalau obatnya habis dan kamu, begitu ya? Nah, jadi di sini kan dilakukan kontrol sesuai arahan dokter. Tadi saya sudah melakukan diskusi dengan dokter bersama rekan saya, bahwasanya untuk beberapa minggu ke depan ini akan dilakukan, pasien akan kontrol setiap seminggu sekali. Nanti ibu juga perannya di sini seperti yang saya bilang tadi sangat penting, melihat apakah obat pasien habis atau tidak, kemudian kapan untuk berhenti mengonsumsi obatnya kapan. Jadi begitu ibu nanti bisa langsung tanyakan ke dokter pada saat melakukan kontrol. Begitu misalnya baru kontrol, sebelum kontrol sudah habis obatnya, ibu bisa langsung telepon. Nanti kan diberikan nomor telepon dokter yang nanti akan melakukan kunjungan ke rumah pasien yang memang dilakukan rawat jalan seperti itu.
Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak, saya ucapkan terima kasih atas waktu sudah diberikan. Kemudian nanti sekian saja dulu penyuluhan saya. Besok saya akan bersama saya dan dokter akan melakukan penyuluhan ke ruangan dan melakukan penyuluhan sekali. Baik, saya akan serahkan ke teman saya. Baik, sekian penyuluhan dari kami. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak, saya akhiri penyuluhan di pagi hari ini. Selamat pagi. Hey,